Kabar bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI menerima take home pay yang menembus angka 100 juta rupiah per bulan menjadi perbincangan publik. Ketua DPR RI Puan Maharani pun membantahnya. Dia menyebut yang ada hanyalah tunjangan rumah. Sebelumnya viral di media sosial bahwa gaji para anggota Dewan naik sebesar 3 juta rupiah per hari. Kalau saya, anggota Dewan mau gaji 1 miliar sebulan, saya oke. Tapi kamu buka dong anggaran kamu semua. Kementerian semua anggaran dibuka dong. Biar kita tahu setiap sen pajak yang kita bayar dipakai kemana aja. Nah sekarang lu nggak mau buka. Jadi orang, kalian juga mau digaji besar kalau anda profesional. Setiap orang berhak dan harus dibayar mahal. Kalau dia kerja profesional. Tugas anggota Dewan apa? Mengawasi anggaran pajak kita, tau? Kamu kalau digaji mahal nggak apa-apa, tapi lu buka, kasih tahu saya. Dan kamu tahu nggak pemerintah pakai Twitter? Ya, artinya kan nggak lakukan tugasnya dong. Termasuk PDI Perjuangan, saya sampaikan sebagai ketua, kita otokritik kepada PDI Perjuangan. Anda ini anggota parlementer, partai itu ngomong. Kenapa Anda semua diam tidak ngomong? Anda mesti ngomong dong anggota Dewan. Nah kita kritik, di DPR kita, di partai kali kritik. Termasuk PDIP, kemana aja kalian gitu loh. Jangan cuma mau terima gaji, 1 miliar juga nggak apa-apa. Saya bilang menteri mau gaji 16 miliar setahun juga boleh. Tapi nggak ada tunjangan rumah. Jangan-jangan tunjangan rumah lu lebih dari 20 miliar setahun. Gara-gara perbaikan servis, bongkar, rehab, gitu ya. Maka turunannya gunung guru awian, lengkok guru balongan, lebak guru sawahan, maka berawal alam, membubarkan berbagai bentuk perangkat perusahaan terhadap alam adalah komitmen terhadap alam dan ujungnya adalah komitmen terhadap Tuhan. Komitmen terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saya tidak berarti penyembahannya pada Allah kalau tangannya mengeruk kekayaan alam, menghancurkan ekosistem, menghancurkan ekologi, membuat kerusakan bagi orang lain, melahirkan penderitaan bagi orang lain. Bagi saya bertuhannya adalah bertuhan bohong. Karena itu komitmennya harus bersama. Maka dalam komitmen bersama itu tadi ditandatangani, saya menyebutnya ini disebut dengan gerakan manunggal. Hanya manusia yang manunggal dia akan sehat. Hanya manusia yang manunggal dia akan sejahtera. Dan hanya manusia yang manunggal dia adalah manusia yang menyatu dengan seluruh alamnya. Dan kelak ketika dia meninggal, dia akan kembali pada kesucian dirinya, kembali pada Allah Sang Pemilik dan Maha Suci dalam hidup. Perspektif itulah yang harus dibangun dalam kerangka berpikir ideologi pembangunan. Untuk itu, dari sekarang saya minta seluruh konsepsi pembangunan di Jawa Barat harus berdasarkan asas kesehatan. Kir mobil harus asasnya kesehatan. Menjaga keselamatan penumpang, menjaga keselamatan sopirnya, usia kendaraannya bukan hanya memenuhi perangkat administratif. IMB rumah harus memenuhi asas kesehatan. Bangunan harus memenuhi asas kesehatan. Maka kesehatan adalah piranti rekomendasi bagi seluruh kebijakan pembangunan. Tidak boleh pembangunan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kesehatan. Kemudian yang kedua adalah upaya kita melakukan pengobatan. Maka seluruh perangkat pemerintah harus segera mengalokasikan pembiayaan, menyediakan puskesmas pembantu di tingkat desa dengan kekuatan layanan yang memadai, menyediakan puskesmas di tingkat kecamatan yang merawat inap dengan kerangka layanan yang memadai, memberikan rumah sakit layanan di setiap kabupaten kota, di mana satu rumah sakit di kabupaten kota yang satu memiliki spesialis penyakit yang A, yang rumah sakit kabupaten lain yang B, yang kabupaten yang lain yang C. Maka yang disebut dengan pembangunan aglomerasi wilayah, saya menyebutnya dengan pembangunan wilayah kebudayaan. Dulu pemerintah kolonial menyebutnya ekskersidenan, maka di ekskersidenan itulah harus tumbuh rumah sakit kabupaten kota yang satu sama lainnya saling mengisi, yang satu unggul di paru-paru, yang lain unggul di kanker, yang lain unggul di bedah saraf. Maka investasi negara, investasi pemerintah provinsi harus mengarah pada itu. Apa yang menjadi kebutuhan publik, maka awal yang harus dilakukan adalah membuat audit kesehatan bagi seluruh warga Jabar, sehingga kita tidak salah dalam merencanakan alat kesehatan, tidak salah dalam membeli obat. Untuk apa? Agar sesuai dengan culture-nya. Apa yang terjadi di Jawa Barat hari ini, ketika orang Garut dipatok ular, maka serumnya tidak ada di puskesmas. Untuk itu harus diidentifikasi secara ekologi. Di desa ini ular apa? Kalau mematuk petani, mematuk nelayan, mematuk buruh
tani, maka kita harus sudah siap. Maka di desanya sudah ada sel bisa anti punah. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, memang beberapa waktu yang lalu dan sampai hari ini pun viral mengenai bagaimana dengan kenaikan ya tunjangan dari DPR ini. Ya, karena kita tahu bahwa ya sebenarnya untuk gaji DPR itu ya tunjangan-tunjangan mereka itu ya sudah ya cukuplah buat mereka. Jadi siapa yang diperhatikan sekarang ini sebenarnya adalah guru. Kita tahu teman-teman, ya guru itu adalah itu yang sangat-sangat paling berjasa di negara ini. Kenapa? Karena guru itu ya mencetak anak-anak yang cerdas, ya, yang punya karakter yang baik, yang juga memiliki satu ya membentuk anak sebagai pribadi yang tangguh dan bisa ya mempersiapkan seorang anak untuk mencapai ya cita-citanya di masa depan. Jadi guru itu sebenarnya yang harus menjadi prioritas bagi negara untuk bisa diberikan satu kesejahteraan bagi mereka. Itu sudah selayaknya teman-teman. Ya, kenapa? Karena untuk mendidik seorang anak itu tidak mudah. Ya, cobakan saja kalau kita melihat bagaimana orang tua mendidik anaknya sendiri, maka tentu pasti akan pusing. Tetapi guru ini memiliki satu kesabaran untuk mendidik, mempersiapkan anak-anak bangsa, teman-teman. Nah, harusnya pemerintah ya memberikan perhatian khusus yang lebih kepada guru, ya terutama kepada guru-guru honorer, teman-teman. Kalau kita melihat guru honorer di kampung-kampung, di desa-desa, di pelosok-pelosok, teman-teman, maka sangat-sangat ya menyedihkan ya gaji mereka, bahkan untuk keperluan pribadi mereka saja ya kadang tidak cukup ya untuk bisa ya membiayai hidup mereka. Nah, apalagi kalau guru honorer itu punya keluarga, teman-teman, maka tentu ya dia tidak akan fokus untuk mengabdi, dia tidak akan fokus untuk memberikan satu ya waktunya hanya untuk mendidik siswa, karena dia juga memiliki kebutuhan yang lain. Nah, makanya kita di tahun 2024, teman-teman, maka ya marilah kita sama-sama memilih pemimpin yang punya integritas yang baik dan juga ya bisa membangun Indonesia ini dengan baik. Ya, kita tahu bagaimana kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi menjadi ya sorotan saat-saat ini, teman-teman. Ya, di mana dia ya mencapai hasil survei kepuasan ya masyarakat Jawa Barat ya mencapai 95% dan itu hampir-hampir sempurna, teman-teman. Dan siapakah yang bisa bersama-sama dengan Kang Deddy Mulyadi nantinya di tahun 2029 sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, teman-teman, yaitu Pak Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Kita tahu juga ketika Pak Ahok ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ya dia juga pernah memberikan yang terbaik untuk DKI Jakarta. Nah, jadi rekam jejak mereka ini, teman-teman, tidak bisa dibohongi dan semua warga negara Indonesia tahu sosok yang namanya ya Kang Deddy Mulyadi dan Ahok atau Basuki Cahayapurnama, sehingga ya tidak perlu capek-capek untuk berkampanye sebenarnya ketika mereka ini ya sama-sama di tahun 2029, maka tentu ya lawan-lawan mereka pasti akan gemetar ya, karena masyarakat ya sudah tahu bagaimana kinerja mereka dan masyarakat itu sangat suka terhadap orang yang tegas, teman-teman. Ya, masyarakat itu suka terhadap orang yang bisa mengambil keputusan dan bisa mengambil risiko di dalam keputusan itu. Artinya ya ketika ada risiko di dalam keputusan itu, maka dia tidak melarikan diri, dia tetap bertanggung jawab. Dan kita tahu Pak Ahok dan juga Kang Deddy Mulyadi yang memiliki sifat seperti itu. Bahkan Pak Ahok sendiri mengatakan dia tidak pernah takut kehilangan jabatan, tidak pernah takut mati ya untuk memperjuangkan keadilan di negara ini. Nah, teman-teman, kita lihat di sini bagaimana dengan
kenaikan tunjangan dari DPR ini. Heboh tunjangan naik, berapa gaji anggota DPR negara tetangga RI? Nah, gaji dan tunjangan anggota DPR RI kembali menjadi sorotan dan kritikan publik setelah pemerintah kembali meningkatkan sejumlah tunjangan termasuk tunjangan beras, BBM, dan uang rumah. Wakil Ketua DPR Adis Kadir mengatakan gaji pokok anggota Dewan memang tidak naik, tetap 6,5 juta per bulan. Namun beberapa tunjangan mengalami penyesuaian alias kenaikan. Nah, tunjangan beras naik sedikit. Tunjangan BBM sekarang sekitar 7 juta, yang tadinya 4,4 sampai 5 juta sebulan. Tunjangan makan juga disesuaikan dengan indeks saat ini, jadi total hampir 69 sampai 70 juta per bulan, ya, kata Adis di Kompleks Parlemen Jakarta Selatan. Nah, ini sangat besar juga ya teman-teman ya. Oke, selain itu anggota DPR periode ini juga mendapat kompensasi tunjangan rumah sebesar 50 juta per bulan. Wah, kompensasi rumah 50 juta sebulan. Ya, karena tidak lagi menempati rumah jabatan di Kalibata. Meski begitu, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan tidak ada kenaikan gaji pokok. Ya, nggak ada kenaikan, ujarnya. Puan menekankan uang rumah 50 juta hanya sebagai kompensasi karena fasilitas rumah dinas ditiadakan. Dengan ini besar gaji anggota DPR bisa mencapai total lebih dari 100 juta per bulan. Nah, ini teman-teman, dengan ini besar gaji anggota DPR bisa mencapai total lebih dari 100 juta per bulan dengan gaji pokok 4 sampai 5 juta per bulan dan tunjangan yang besarnya bisa mencapai 100 juta per bulan. Bagaimana dengan gaji anggota DPR di negara tetangga? Nah, tunjangan saja bisa mencapai 100 juta teman-teman. Jika dibandingkan dengan parlemen negara tetangga, gaji anggota DPR RI termasuk tinggi setelah kenaikan tunjangan, meski masih kalah jauh dari Singapura. Indonesia, gaji pokok anggota DPR 4,2 juta, tunjangan dan fasilitas lainnya sekitar 54 juta per bulan berdasarkan aturan sebelumnya. Setelah penyesuaian, anggota DPR diperkirakan menerima 69 sampai 70 juta per bulan ditambah tunjangan rumah 50 juta. Malaysia, dikutip Imonei, gaji anggota Dewan Rakyat Malaysia bisa mencapai 11.000 sampai 16.000 atau sekitar 61,6 juta rupiah per bulan. Dengan tunjangan sidang, pakaian, dan fasilitas lain, total gaji rata-rata mencapai 25.700 atau sekitar 99 juta per bulan. Kemudian Singapura, teman-teman, anggota parlemen Singapura tidak menerima gaji bulanan tetap, melainkan tunjangan tahunan sebesar 192.500 atau sekitar 2,19 miliar per tahun. Jika dibagi rata-rata per bulan setara 182,8 juta. Dengan perhitungan terbaru, pendapatan anggota DPR RI kini melebihi dari Malaysia. Angka itu juga semakin mendekat ke penghasilan anggota parlemen Singapura. Nah, itu teman-teman ya mengenai kenaikan ya tunjangan dari anggota DPR RI ya mencapai 100 juta per bulan, dan ini menjadi heboh. Dan tentu kalau bagi per bulan itu kenaikannya ya 3 juta ya, tunjangannya 3 juta per bulan. Itu di luar dari 3 juta sehari ya, 3 juta sehari ya kalau dihitung-hitung ya, karena ya mencapai 100 juta per bulan, maka kalau dihitung-hitung bisa sampai 3 juta lebih satu hari. Itu hanya tunjangan teman-teman. Nah, silakan memberikan komentar Anda dengan hal ini, dan tentu kita mengharapkan kepada pemerintah ya istilahnya memprioritaskan yang utama. Artinya ya kalau gaji seseorang sudah besar, maka biarlah ya dia menikmati itu saja, tetapi yang lebih diperhatikan adalah gaji-gaji ya orang-orang kecil seperti guru honorer.